adalah suatu istilah yang diberikan bagi struktur dan proses yang terlibat dalam penyimpanan dan pengambilan informasi yang telah disimpan. Suatu data memori tidak hanya merupakan kumpulan data-data atau informasi yang disimpan pada suatu alat penyimpan. Namun, data memori juga menunjukkan kualitas atau kondisi pikiran bekerja pada suatu makhluk. Yang kedua yaitu memori cyber. Memori cyber memiliki fungsi yang penting bagi manusia. Jika kita melakukan aktivitas berpikir atau menalar, maka sebagian besar kita menggunakan fakta dari memori. Kita menggunakan konsep waktu dengan menghubungkan masa sekarang dengan masa lalu, serta membuat perencanaan untuk masa datang. Istilah siber dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Inggris, cyber, yang merupakan singkatan dari cybernetis, yaitu ilmu komunikasi dan sistem kontrol otomatis pada mesin dan makhluk hidup atau sibernetika. Hal tersebut dimungkinkan siber atau cyber adalah sesuatu yang berhubungan dengan sistem komputer dan informasi. Istilah siber dapat berhubungan dengan semua aspek pemrosesan, termasuk yang pertama yaitu menyimpan data, dan yang kedua yaitu melindungi data, yang ketiga yaitu mengakses data, yang keempat memproses data, yang kelima mentransmisikan data, dan yang terakhir yaitu menghubungkan suatu data. Selanjutnya yang ketiga ada pikiran. Pengertian pikiran. Pikiran adalah gagasan dan proses mental yang memungkinkan seseorang merepresentasikan dunia sebagai model dan memberikan perlakuan terhadapnya secara efektif sesuai dengan tujuan, rencana, dan keinginan. Pengertian dan ruang lingkup pikiran sadar dan bawah sadar. Pikiran sadar adalah pikiran yang kita gunakan sehari-hari dan dapat kita kontrol. Pikiran bawah sadar adalah kumpulan perasaan, pikiran, dorongan, dan ingatan yang berada di luar kesadaran kita. Beberapa komponen dari pikiran bawah sadar antara lain: yang pertama, emosi. Pikiran bawah sadar menyimpan emosi yang muncul dari pengalaman masa lalu dan mempengaruhi perilaku kita di masa depan. Yang kedua, memori. Pikiran bawah sadar menyimpan semua pengalaman hidup kita, bahkan yang tidak kita ingat secara sadar. Yang ketiga yaitu perasaan. Pikiran bawah sadar mempengaruhi perasaan kita terhadap sesuatu, meskipun kita tidak menyadarinya. Yang keempat yaitu ada dorongan. Pikiran bawah sadar mempengaruhi dorongan kita untuk melakukan sesuatu, meskipun kita tidak menyadarinya. Yang kelima ada ingatan. Pikiran bawah sadar menyimpan ingatan yang muncul dari pengalaman masa lalu dan mempengaruhi perilaku kita di masa depan. Materi selanjutnya yaitu adalah struktur dan fungsi pikiran sadar dan bawah sadar. Struktur dan fungsi pikiran sadar dan bawah sadar dapat digambarkan sebagai ilustrasi pikiran manusia. Pikiran sadar berfungsi sebagai pintu masuk bagi pikiran bawah sadar, yang berfungsi untuk menyaring semua informasi yang masuk dan membuangnya jauh-jauh ketika hal tersebut tidak sesuai dengan sistem kepercayaan yang ada. Pikiran sadar bertanggung jawab atas pemikiran rasional dan logis, sedangkan pikiran bawah sadar bertanggung jawab atas tindakan tidak sadar dan memiliki kemampuan mengingat dalam jangka panjang, serta berpengaruh dalam menentukan sikap, perilaku, kebiasaan, dan pola pikir seseorang. Pikiran bawah sadar juga memiliki kemampuan untuk memprogram pikiran bawah sadar manusia.
Materi keempat, perilaku dan peradaban manusia. Pengertian perilaku. Perilaku manusia adalah sekumpulan perilaku yang ditentukan manusia dan dikendalikan oleh adat, sikap, transformasi, nilai, etika, kekuatan, persuasi, atau genetika. Perilaku seseorang dikelompokkan ke dalam perilaku yang wajar, dapat diterima, perilaku aneh, dan perilaku menyimpang. Perubahan perilaku. Pengertian perubahan perilaku adalah respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus atau rangsangan dari luar. Perubahan perilaku juga dapat diartikan sebagai esensi dari pertumbuhan yang terjadi pada seseorang. Peradaban manusia. Peradaban manusia dapat diartikan sebagai keadaan yang nyata terjadi di masyarakat, sehingga dapat dilihat mengalami kemajuan dari segi perkembangan sosialnya. Adab erat hubungannya dengan yang pertama moral, yaitu nilai-nilai dalam masyarakat yang hubungannya dengan kesusilaan. Yang kedua norma, yaitu aturan, ukuran, atau pedoman yang dipergunakan dalam menentukan sesuatu yang baik atau salah. Yang ketiga etika, yaitu nilai-nilai dan norma moral tentang apa yang baik dan buruk yang menjadi pegangan dalam mengatur tingkah laku manusia. Antara manusia dan peradaban sangat erat hubungannya karena keduanya saling mendukung dalam menciptakan suatu kehidupan sesuai kodratnya. Peradaban timbul karena manusia yang menciptakannya. Masyarakat yang beradab diartikan sebagai masyarakat yang mempunyai sopan santun dan budi pekerti yang baik.